kita membahas watak sanguinis yang pilihannya artis. Hasratnya gembira dan ciri khasnya pembicara. Nah, ini anak pertamanya Bu Isa, Mas Lanang adalah watak sanguinis. Watak dominannya ya. Nanti kan masing-masing ada watak kombinasinya, oke? Ya. Sanguinis dari kecil aja itu anaknya lucu. Ya, gemesin, ketawa aja kerjanya. Ini sanguinis. Ya, ini dari kecil. Lanang tuh dari kecil itu populer banget. Kemanapun dia pergi, ya orang pasti perhatikan dia. Walaupun kadang-kadang ngomongnya asal bunyi emang. Ya. Dan orang koleris kan beda tuh. Mukanya tadi kan jutek. Kalau ini mukanya apa ya? Cheer ya. Ya, cheerful face. Gitu ya. Nah, dan orang sanguinis ini yang paling mudah beradaptasi. Kalau dia kenalan sama orang, dia langsung bisa pergi sama orang itu. Makanya hati-hati yang punya anak sanguinis, ya sama siapapun dia ikut itu, ya takutnya cepat hilang. Beda anak melankolis. Anak melankolis itu kan karena dia curiga, maka kalau misalnya datang orang ke rumahnya, padahal itu juga budenya, tantenya, salaman aja susah banget anak melankolis, ya melankolis. Ngumpet di belakang ibunya. Ayo nak salaman nak. Ntar aja. Kalau sanguinis enggak, dia yang sapa orang datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bude datang. Itu sanguinis. Ya, kayak gitu. Nah, dan anaknya tuh heboh banget, seru, lucu, dan sebagainya itu anak sanguinis. Ya. Kemudian kekuatan sanguinis, nah ini lanang kecil ya, lihat aja tuh mukanya. Ya. Kekuatan sanguinis suka kegiatan spontan. Ya. Kemudian senantiasa terlihat hebat dalam pelajaran yang memerlukan interaksi dengan teman atau orang lain. Ya. Kemudian mengemukakan pendapatnya di depan kelas atau di depan teman-teman dengan penuh gairah. Kan orangnya spontan ya, senang cerita kan, pembicara kan tadi. Ya, memiliki perhatian lebih di antara teman-temannya. Ya, dia atensinya tuh terhadap orang ya, terhadap teman-teman ya, itu tinggi banget orang-orang sanguinis ya, punya kekuatan ini. Ya. Kemudian kekuatan sanguinis apa lagi? Kreatif. Ada aja tuh ide-idenya tuh, kreatif dan idenya warna-warni. Itu orang sanguinis. Ya. Kemudian optimis. Pokoknya hayu aja. Kesini yuk, ayo. Kita bikin ini yuk, ayo. Nah, itu optimis. Orang sanguinis itu. Ya. Kemudian apalagi pandai menghibur. Ya. Mas Lanang sejak kecil sampai sekarang dia pandai menghibur. Ya. Walaupun kadang-kadang saya suka ketawa gitu. Kenapa? Kalimat-kalimatnya itu loh. Ya Allah. Tapi pandai menghibur. Ya. Dan juga menggembirakan orang lain. Ya. Dia senang memuji. Makanya dia juga senang dipuji. Ini kekuatan sanguinis. Ya. Tentu ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Tidak suka sesuatu yang rumit dan detail. Orang sanguinis itu sulit sekali detail. Walaupun nanti kita ajarkan detail, tapi tidak bisa sedetail orang melankolis. Ya. Ajarin pencet odol dari bawah, itu paling 2 jam berhasil, jam ketiga sudah tengah lagi. It's okay, nggak apa-apa. Ajarin lipat selimut, anak sanguinis itu tidak bisa seperti anak melankolis yang ujung ketemu ujung lipatan selimutnya. Dia sudah lipat saja, ul saja, udah bagus itu. Itu sanguinis. Ya, nggak perlu kita membahas itu supaya harus terlalu rapi. Karena apa? Nanti kekuatannya berkurang. Ya. Kemudian apa lagi? Tidak terorganisir. Taruh aja sembarangan di mana. Walaupun dia belajar sedikit, sekarang sudah mulai belajar karena dia juga belajar teknik terapi komunitas dalam rehabilitasi, tetapi tidak terorganisir anak-anak yang melankolis. Ya. Kemudian apalagi terlalu mudah percaya dan naif tadi. Ya, karena tadi itu terlalu senang sama orang ya. Dan mudah stres jika hidup tidak menyenangkan. Jadi kalau misalnya dalam 1 minggu itu nggak ada sesuatu yang menyenangkan, yang heboh, udah stres, udah nggak enak banget nih Bu. Ya, nggak seru katanya gitu. Ya. Kemudian apalagi bosan dengan hidup teratur dan terjadwal. Anak sanguinis itu paling nggak suka yang ada jadwal detil. Karena dia spontan. Walaupun kita sedikit-sedikit ajarkan penjadwalan, tapi tidak bisa banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau orang sanguinis terlalu diajar rapi banget, maka kekuatannya hilang. Dan dia hidup pakai topeng. Ya, kasihan malah, capek. Ya. Apalagi kekurangan sanguinis, takut tidak populer. Karena dia memang populer. Ya. Seru banget kalau dia cerita, makanya populer. Ya. Apalagi tidak suka kritik dan tidak ditanggapi. Maka kalau mau menasehati anak sanguinis, mending puji aja dulu. Ya. Karena itu bahasa kasihnya juga kan. Nah, daripada dikritik terus.
maka dia nggak akan jalanin tuh. Kita kritik orang sanguinis, maka nggak bakal dia jalanin. Ya. Kemudian apalagi tidak suka kalau harus mencatat uang yang dibelanjakan. Dulu waktu dia kecil, waktu SD, ayahnya ingin ajarkan namanya ya tata buku atau akuntansi. Anak SD sanguinis pula. Setiap uang jajan yang diberikan ayahnya minta Lanang catat di kertas, di buku yang dia kasih itu. Walaupun buku notes kecil dan lucu sebetulnya bukunya. Tapi dia nggak kuat. Tapi kalau ditanya, nak tadi uang ya, misalnya waktu itu kan 2.000 perak misalnya ya, beli apa aja, dia hafal tuh untuk ini, tapi jangan dicatat. Itu orang sanguinis. Ibu-ibu juga tadi yang pilih sanguinis, Bu. Ibu kalau disuruh catat uang belanja, ya Allah, repot kan, Bu? Nggak bisa sedetil orang melankolis catat uang belanja. Ya, padahal kadang-kadang suaminya orang melankolis yang kepengen kalau ya uang belanjanya dicatat. Maka bikin strategi, Bu, catat aja di amplop. Ya, nah itu ibu-ibu tuh tinggal nanti amplopnya dikumpulin cekrek, Bu, udah jadi buku. Amplop gaji dari suami maksudnya. Ya. Nah. Kemudian apalagi merasa sedih kalau tidak didengar dan tidak dipuji dan tidak didukung. Ya, ini kekurangannya. Kenapa? Karena memang dia punya bahasa kasihnya adalah kata-kata pendukung gitu. Nanti kapan belajar bahasa kasih ya. Nah, ini kekurangannya. Ya. Motonya apa? Ini dia Mas Lanang ini ya. Ini ada di samping saya nih, Masya Allah ya. Dan dia memang senang main. Ya, senang main. Tapi karena saya minta juga kalau dia pilih permainan dan sampai harus jago, maka dia menang terus kalau main, Masya Allah. Ya. Saya suka belajar dalam keadaan santai. Kadang di depan TV, kadang juga misalnya, Bu, aku ikut ibu deh ke mall. Mau ngapain? Mau belajar. Dia belajar di dalam keramaian. Ya. Saya senang belajar sambil bermain. Kadang dia sambil belajar, dengerin gurunya, dosennya misalnya ya dulu ya, sambil main yoyo tangannya, yoyo sampai sekarang. Itulah anak sanguinis ya. Saya akan mengerti jika saya melihat dan mendengar. Makanya dia senang lihat orang yang ngomong, terus apa yang diomongin dia dengar. Ya. Nah, ini dia. Ya, ini salah satu konten YouTube-nya anakku Mas Lanang, walaupun sudah dokter, tetapi selalu konten-konten yang bikin gembira aja. Ya, konten makanan, konten permainan dan sebagainya. Ya, baik. Nah, tips untuk orang tua, ya waktu itu ya. Nah, ajari untuk mengelola segala sesuatu. Walaupun saya memang waktu Lanang kecil banget ini, saya belum belajar watak. Ya, Lanang lahir tahun 93 ya, saya belajar watak tahun 2000. Ya, jadi ada umurnya sampai 7 tahun, Ibu Isa belum tahu tentang watak dia. Jadi kasihan juga dia sampai umur 7 tahun, bapaknya kepengen banget dia detil gitu ya. Iya. Nah, setelah dia 7 tahun baru saya paham, oh dia sanguinis. Oke. Kemudian ajari untuk menunggu orang lain selesai bicara. Alhamdulillah, sekarang dia begitu. Ya. Karena orang sanguinis kalau kita ajarkan, kalau nanti orang lain suruh kamu bicara, nak, baru kamu bicara, itu keren. Ya, karena biasanya anak sanguinis gemes untuk ya ada orang bicara dia langsung potong. Ya, makanya kita ingetin, tunggu selesai nak. Ya. Dan ajari untuk disiplin dengan waktu, walaupun tentu tidak seperti melankolis. Ya, nah inilah semua watak-watak yang tadi kita pelajari ya. Nah, kalau anak bungsunya Bu Isa, ya ini Dek Ragil ya. Kalau Dek Ragil itu ya dia ciri khas sendiri dia, ada ciri khas sendiri yaitu anak perempuan ya. Oke, ini sudah masih ada waktu lah kurang lebih 20 menit untuk kita diskusi ya.